Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya, kembali lagi kita berjumpa dalam program pelayanan Ephata Family. Saudara, dalam menghadapi pergerakan dunia yang begitu cepat, khususnya dengan dipicu dengan adanya masalah internasional yang bernama COVID-19, dan kemudian diikuti oleh masalah moneter, keuangan global. Itu saudara-saudara memicu muncul istilah-istilah yang namanya seperti new era, new normal, dan kemudian mungkin akan ada banyak istilah yang merujuk kepada bahwa keadaan di depan harus dihadapi dengan tatanan kehidupan atau sistem kehidupan yang berbeda dengan masa waktu-waktu lalu. Karena dengan adanya persoalan yang tadi, pertama COVID-19 dan kemudian ada masalah ekonomi. Jadi saudara-saudara, di sini gereja atau orang percaya harus juga belajar dengan keadaan ini. Artinya, masalah ini seharusnya membuat gereja lebih sadar lagi, lebih menyadari lagi bahwa gereja itu harus mengembangkan diri, gereja itu harus bertumbuh. Nah, saya melihat dalam masalah ini yang harus diperhatikan oleh gereja justru berbicara hal-hal yang mendasar. Bicara tentang hal-hal yang sebenarnya sudah merupakan kegiatan rutin dari gereja, akan tetapi dengan masalah ini, Tuhan justru sedang membawa gereja untuk lebih lagi memperhatikan hal-hal yang mendasar. Seperti yang saya bagikan di YouTube, bagaimana gereja itu harus membangun habit. Gereja itu harus membangun budaya-budaya dasarnya itu harus dikembangkan lagi. Harus dibangun lebih bagus lagi, harus dibangun lebih kuat lagi agar supaya gereja dapat menghadapi tantangan zaman yang begitu sangat kompleks dengan arif, dengan bijaksana, dan tentunya oleh pimpinan Tuhan, khususnya kita yang hidup di penghujung dari akhir zaman ini. Nah, kemarin kita bicara tentang doa. Tentang doa, bahwa doa itu prinsip-prinsip doa, salah satunya itu doa itu saudara-saudara adalah suatu hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, yang saya bagikan kemarin di YouTube juga. Dan doa itu bukanlah mantra atau ritual untuk mendapatkan sesuatu, atau saudara-saudara, doa itu bukan suatu aktivitas agamawi agar berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, doa itu merupakan hal yang substansi dari gereja yang penting untuk dikembangkan, untuk dihidupi. Karena saudara-saudara, ada orang percaya bahwa doa itu penting, tetapi anehnya doa itu tidak dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi saudara-saudara, kita sebagai gereja harus lebih lagi membangun kehidupan doa, sehingga Tuhan itu menjadi bagian yang nyata di dalam hidup kita. Karena doa itu sekali lagi merupakan hubungan pribadi yang terus-menerus dengan Tuhan. Bukan mantra, bukan ritual, dan bukan aktivitas agamawi. Saudara-saudara, untuk itu saya ingin membagi kepada kita semua tentang doa Yesus. Doa Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Begitu sangat sederhana. Tetapi ini saudara, Yesus mengajarkan doa ini bukan sebenarnya untuk dihafal. Akan tetapi untuk mengerti, untuk memahami tentang doa yang Yesus ajarkan, tentang doa Bapa kami, tentunya otomatis orang-orang akan belajar menghafal. Saya percaya waktu kita belajar mengulangi sesuatu dengan baik, mengulangi kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, maka secara otomatis itu akan tertanam di pikiran, akan tertanam di hati. Waktu itu tertanam di hati, maka itu yang namanya kita menghafal. Tetapi
Sebenarnya Yesus tidak mengajarkan doa ini untuk dihafal. Tapi tentunya secara otomatis waktu kita mengulang, kita membaca berulang-ulang, itu akan tertanam di hati, akan tertanam di pikiran kita. Menjadi rema di dalam hidup kita. Jadi tidak salah kalaupun ada gereja, ada orang percaya menghafal doa Bapa kami ini. Seperti kebiasaan kami juga dalam keluarga, doa Bapa kami hafal. Karena apa? Karena waktu kita menghafal, kita akan dapat mengerti apa substansi dari ajaran Yesus tentang doa. Jadi di sini ayat ini berkata begini. Ayat 9 di dalam Matius 6 ayat 9 dia bilang begini. Karena itu berdoalah demikian. Artinya Yesus mengajar doa ini kepada murid-murid. Kenapa dia diajarkan doa ini kepada murid-murid? Karena rupa-rupanya orang-orang waktu zaman itu berdoa, kata Alkitab di sini, mereka berdoa seperti orang munafik. Itu pertama. Dan berikut saudara-saudara, mereka tuh berdoa saudara-saudara agar supaya dilihat oleh orang, diperhatikan oleh orang, dipuji oleh orang. Saudara boleh lihat ayat-ayat yang ada di atas, mulai ayat 5, ayat 6, ayat 7. Di situ Tuhan bilang, kita berdoa jangan bertele-tele. Nah, dari latar belakang itu, Yesus masuk begini saudara. Perhatikan baik-baik sebelum saya masuk di dalam doa Bapa kami. Jadi, ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Jadi doa itu jangan seperti yang di atas tadi. Munafik, bertele-tele, sok pinter. Dan Tuhan bilang begini, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi doa itu sebenarnya sudah diketahui oleh Tuhan. Kebutuhan dasar manusia sudah diketahui semua orang, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Nah, di sini dia masuk, dia mengajarkan doa. Dia katakan, karena itu. Jadi dari atas itu, kata karena itu menunjukkan sesuatu yang sudah melatar belakangi. Karena itu, berdoalah demikian. Nah, kita akan masuk di dalam doa Bapa kami. Dia bilang begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada orang percaya, doa itu, Bapa kami itu artinya Bapa kami di sorga. Bapa itu pengertiannya adalah sumber. Bapa itu pengertiannya adalah orang tua. Bapa itu pengertiannya adalah sesuatu yang dekat dengan orang percaya. Jadi artinya doa Bapa kami, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan doa bahwa itu merupakan kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga Allah kita katakan Bapa. Artinya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi artinya waktu kita berdoa, kita intim dengan Dia. Karena apa kita intim dengan Dia? Karena Dia adalah Bapa kita. Kenapa kita intim dengan Dia? Karena Bapa itu adalah sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Pengertian kata Bapa itu berbicara waktu kita bertemu dengan sumber kita intim dengan Bapa kita, saudara-saudara. Kita akan memiliki pengakuan hati yang berkata, ayat ini berkata, dikuduskanlah namamu. Jadi dengan keintiman itu, kita berkata kepada Bapa, kita memuji kepada Bapa, kita mengagungkan Bapa, kita mengakui tahta Tuhan, kita mengakui kedaulatan Allah. Dan Allah itu, Bapa itu suci, itu kudus. Artinya Bapa sorgawi itu tidak sama dengan Bapa-Bapa yang ada di dalam dunia ini. Bapa sorgawi itu tidak sama dengan Bapa yang kita kenal. Mungkin Bapa yang kita kenal adalah Bapa yang suka pukul, suka intimidasi, suka menjustifikasi hidup kita. Tapi Bapa di sorga itu adalah Bapa yang mengerti kehidupan kita, Bapa yang memahami keadaan kita. Artinya doa itu harus terbangun dengan keintiman. Doa itu harus terbangun dengan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Doa itu harus punya hubungan yang spesial, yang khusus.
Makanya saya berani berkata bahwa doa itu, saudara-saudara, sekali lagi yang saya bagikan tentang prinsip doa, saudara lihat di YouTube. Doa adalah sikap hati yang tulus, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ada pengakuan bahwa Bapa itu adalah sumber hidup kita. Dan berikut Tuhan mengajarkan luar biasa juga di dalam doa. Di sini dia urutkan kebutuhan apa yang sebenarnya yang menjadi prioritas dari doa. Di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa doa itu meminta dan memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan itu, kerajaan Allah itu menjadi realitas di dalam hidup kita. Tuhan itu menjadi nyata. Kerajaan Allah itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Menjadi bagian dari kehidupan kita di dunia ini, maaf. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Tuhan ingin agar supaya di dalam doa kita, kita meminta kepada Dia supaya kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah itu menjadi realitas atas hidup kita pribadi. Supaya Tuhan tuh memerintah hidup kita. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang pemerintahan Tuhan. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, katanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kerinduan hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan adalah supaya kerajaan Allah itu bisa ada di dalam hidup kita. Kita harus belajar meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memerintah hidup kita, supaya Tuhan memerintah keluarga kita, supaya Tuhan memerintah setiap aspek hidup kita. Tuhan memerintah hidup kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Jadi doa itu adalah permohonan juga kepada Tuhan supaya realitas kerajaan Allah itu, supaya realitas sorga itu terjadi di bumi ini. Supaya realitas Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Seluruh kehidupan manusia harus mengalami realitas kerajaan sorga. Jadi kita mesti berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasa, doa Yesus ini juga diajarkan kepada murid-murid, diajarkan kepada kita. Hal yang berikut tentang doa itu, dia berkata begini, saudara-saudara, luar biasa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi di sini dalam doa yang Yesus ajarkan, dia bicara tentang rasa cukup, saudara. Sekali lagi, dia bicara tentang rasa cukup. Jadi untuk menikmati kehidupan kita, saudara-saudara, untuk menikmati kehidupan kita sehari-hari, diperlukan yang namanya mentalitas rasa cukup. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita semua, berdoa itu adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kehidupan, realitas Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara, Dia cukupkan kehidupan kita sehari-hari. Dia cukupkan. Sekali lagi, jadi artinya orang percaya itu harus memiliki rasa cukup. Rasa cukup untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Banyak ataupun sedikit di tangan kita, diperlukan yang namanya rasa cukup. Rasa cukuplah yang akan membuat kita menikmati apa yang ada di tangan kita. Banyak atau sedikit, lebih atau kurang, itu yang akan membuat kita bersyukur. Itu yang akan membuat kita punya hati yang kuat. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus mengajarkan, berdoalah dengan rasa cukup. Kita berdoa supaya Tuhan cukupkan. Dan saya berdoa, hari ini Tuhan cukupkan kebutuhan kita. Saya berdoa pun untuk saya, untuk keluarga saya, untuk istri dan anak-anak saya, semuanya memiliki rasa cukup. Rasa cukup itu penting bagi kita, saudara. Sekali lagi, rasa cukup merupakan kekuatan yang ada di dalam doa Bapa kami. Jadi marilah kita belajar untuk
memiliki rasa cukup, memiliki mentalitas rasa cukup. Supaya apa, Saudara? Rasa cukup ini akan menghindarkan kita dari ketamakan. Rasa cukup itu akan menghindarkan kita dari materialistis. Rasa cukup itu akan menghindarkan kita dari keserakahan. Dan Yesus berkata, berdoalah seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup ada makanan, cukup ada pakaian. Itu merupakan hal yang baik bagi kita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memberkati kita lebih lagi. Pasti Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Tuhan mengajarkan doa ini kepada kita, supaya kita berdoa kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang substansi. Kalau toh ada berkat lebih, itu berarti bonus bagi kita. Kalau toh ada berkat lebih, itu berarti kita harus berbagi kepada orang lain. Kalau toh ada berkat lebih, berarti kita mesti berpikir bagaimana kita bisa menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena rasa cukup itu bagian dari doa yang Tuhan ajarkan kepada gerejanya di akhir zaman ini. Kemudian ayat itu berkata, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Hal berikut, saudara-saudara, doa itu mengajarkan pemulihan hubungan, saling mengampuni, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Doa itu yang Tuhan ajarkan kepada kita agar supaya kita punya hubungan yang benar. Hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang benar dengan manusia. Itu penting, saudara. Karena hubungan ini bagian dari kehidupan Kristiani kita. Jadi untuk menghadapi, saudara-saudara, sekali lagi, untuk menghadapi tatanan kehidupan yang baru ke depan, yang disebutkan dengan istilah new era atau new normal, saudara-saudara. Kita harus membangun satu kehidupan. Alkitab sudah memberitahu sebenarnya kepada kita tentang kehidupan yang kekinian. Kehidupan bagaimana kehidupan kita untuk tetap up to date dengan situasi dan keadaan. Alkitab menuntun kita, firman Tuhan menuntun kita. Saya percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan gerejanya untuk hidup sendiri di dalam dunia. Dia akan menyertai kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu, Tuhan mengajarkan di dalam doa itu, bahwa hidup kita harus punya hubungan yang benar, hubungan yang pulih antara sesama dan kita dengan Tuhan. Hidup itu tidak boleh munafik, tidak boleh pakai topeng. Hidup itu harus hidup dengan rekonsiliasi yang nyata dengan siapapun. Saudara-saudara, hubungan itu penting. Waktu hubungan kita tidak baik, maka apapun, saudara harus perhatikan bahwa akan ada penghalang bagi kita untuk mengalami tentunya hal-hal yang lebih baik lagi. Akan tetapi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita sekali lagi, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi doa itu berbicara tentang hubungan yang benar dengan Allah dan hubungan yang benar dengan sesama. Mari kita belajar membangun kehidupan yang terhubung, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tanpa ganjalan, kehidupan yang tidak ada kemunafikan, kehidupan yang tanpa topeng, tidak ada kemunafikan. Jadi kita belajar untuk bangun hubungan yang benar. Karena saudara mesti tahu, salah satu tanda dari akhir zaman, kata Alkitab, Tuhan akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, hati anak-anaknya kepada bapaknya. Artinya, salah satu hal yang penting yang terjadi di akhir zaman saat ini adalah pemulihan hubungan. Sekali lagi, pemulihan hubungan. Makanya Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami ini. Wah, salah satunya yang diajarkan tentang pengampunan, tentang hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Bagian berikut tentang doa Bapa kami. Ayat 13, dia berkata begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa berikut adalah, Tuhan tahu bahwa hidup kita ada godaannya,
Tuhan tahu hidup kita ada musuhnya. Tuhan tahu hidup kita tidak akan mulus karena ada tantangan, ada persoalan yang menghadapi hidup kita. Itu diakibatkan oleh keputusan-keputusan kita yang salah mungkin, tapi itu juga bisa diakibatkan oleh iblis yang mencoba menggagalkan perjalanan rohani kita. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas di dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hidup menang terhadap godaan. Saudara mesti tahu iblis itu katanya sudah kalah, kata Alkitab, dan saya percaya iblis itu sudah kalah. Tetapi kitab Petrus juga menjelaskan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum melihat siapa yang dapat dia telan. Jadi iblis itu sudah kalah. Makanya kekuatan dia adalah godaan. Kekuatan dia adalah tipu daya. Kekuatan dia, senjata yang selalu dia gunakan ada auman, mempengaruhi mental. Singa kalau sudah dikatakan raja hutan karena kekuatan aumannya juga. Kalau dia sudah mengaum, maka hutan rimba itu akan ketakutan karena suaranya begitu berwibawa, suaranya itu begitu menggetarkan hati. Jadi saudara-saudara, iblis sekarang hanya mengaum. Untuk apa? Merusak mental kita, merusak keberanian kita, merusak spirit kita untuk semangat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari auman, dari yang jahat. Hiduplah dengan otoritas ilahi. Dengan otoritas ilahi kita diurapi oleh Tuhan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Maka saudara-saudara akan melihat hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Bagian terakhir dari doa Bapa kami, dia berkata begini, ayat yang ke-13 bagian terakhir. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doa yang Tuhan ajarkan diawali oleh pujian, diawali dengan penyembahan, dan terakhir diakhiri juga dengan apa saudara? Dengan pengakuan akan kedaulatan Tuhan, pengakuan akan kualitas Tuhan, pengakuan akan kekuatan dari Tuhan yang memerintah umat manusia, menjaga orang percaya. Jadi saudara-saudara, di dalam doa itu yang Tuhan ajarkan selalu ada pujian. Makanya sekali lagi saudara-saudara, doa itu merupakan sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu doa. Nah, doa ini harus kita kembangkan, saudara, dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak yang cepat sekarang, yang tidak gampang diprediksi. Situasi sekarang unpredictable. Walaupun orang sudah berkata ini new era, new normal, betul. Kita juga harus membangun imun tubuh. Kita harus mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang hal yang itu. Saya berbicara tentang gereja harus juga memperlengkapi diri. Gereja juga harus membangun nilai-nilai dasar ini menjadi habit. Karena saya tahu, sekali lagi saudara-saudara, saya tahu semua orang Kristen sadar bahwa doa itu penting. Tetapi tidak semua orang percaya memiliki kehidupan yang berdoa. Jadi doa itu merupakan hal yang kita bangun terus-menerus. Tuhan memberkati kita semuanya. Jika Anda ingin melihat hal-hal yang penting tentang habit, tentang budaya yang harus kita kembangkan di menghadapi new normal yang harus kita kembangkan secara rohani, saudara bisa ikuti pelayanan ini lewat YouTube Handri Karundeng Ministry, atau lewat Facebook fanpage, atau lewat live streaming seperti ini. Saya percaya saudara-saudara, ada banyak hal yang sedang kita gali, dan marilah kita belajar bersama-sama.
Dan Tuhan kiranya menolong kita. Untuk menghadapi hari ini, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu tentang doa bagian daripada habit daripada orang percaya yang harus dibangun, yang harus dikuatkan dari waktu ke waktu. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk keadaan yang saat ini Tuhan. Dan Engkaulah adalah Bapa kami. Bapa yang mulia, Bapa yang menjadi sumber di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap komunitas Efata. Engkau berkati mereka semuanya. Engkau kiranya tuntun anak-anak-Mu semakin kuat di dalam kebenaran, membangun nilai-nilai dasar tentang bagaimana memiliki kebiasaan-kebiasaan rohani yang betul-betul sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau bangkitkan gereja-Mu, Tuhan. Engkau bangkitkan pemimpin-pemimpin jemaat-Mu. Engkau bangkitkan kami semuanya menjadi satu jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran, menjadi jemaat yang hidup di dalam doa, yang menghidupi nilai-nilai, prinsip-prinsip doa yang sejati. Tuhan tolong, yang lemah Tuhan kuatkan. Siapapun yang mengikuti siaran ini Tuhan, hamba berdoa, mereka yang lemah hati, mereka yang tawar hati, yang merasa takut dengan keadaan yang sementara terjadi, hamba berdoa, berikan mereka anugerah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesanggupan, agar supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, supaya mereka dapat mengalami pertolongan Tuhan, mereka dapat mengalami kekuatan Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit sekalipun hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya kuasa bilur Tuhan, hamba percaya kedaulatan dari pengorbanan Yesus di Golgota menjadi realitas di dalam hidup daripada anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam masalah diberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan terjadi saat ini juga bagi umat-umat yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong gereja-Mu. Setiap keluarga-keluarga jemaat Engkau tolong. Hamba berdoa untuk pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi. Hamba berdoa untuk wakil presiden, para menteri. Biarlah mereka juga dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 dan masalah moneter ke depannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi kepada mereka. Khusus para tenaga medis, hamba berdoa, oh Tuhan sertai mereka Tuhan. Berikan semangat kerja kepada mereka. Mereka sudah berkorban untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tolong keluarga mereka, tolong suami mereka, tolong istri anak-anak mereka yang ada di rumah. Tolong keluarga para medis, para dokter yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah virus corona. Tuhan tolong mereka semuanya. Hamba berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap kota, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap desa, setiap tempat-tempat dimanapun di bangsa ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan gereja-Mu, agar supaya gereja-Mu muncul sebagai history maker di tengah-tengah masalah yang sementara terjadi. Gereja menjadi teladan ketaatan terhadap pemerintah. Gereja menjadi bagian dari kegerakan yang Tuhan sementara kerjakan di tatanan kehidupan yang baru, yang sementara tertata di depan ini. Biarlah gereja juga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi, keadaan-keadaan yang ada di depan. Tuhan tolong kami semuanya. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya ada mujizat bagi gereja, ada pemulihan bagi umat-umat-Mu, ada lawatan bagi hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bertemu dalam program yang lain. Saudara boleh ikuti di Facebook seperti ini, live streaming, fanpage Efata Family, atau saudara bisa ikuti juga di YouTube channel
Handri Karundeng Ministry. Tuhan memberkati kita semuanya. Sejahtera untuk Indonesia, damai untuk Indonesia, sejahtera dan damai untuk gerejanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.